Selamat malam Ibu Guru, nama saya Veronica Marcelo Rentina, kelas 11 IPSA, absen 35. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama itu bentuk kerjasama internasional dengan Indonesia. Yang pertama itu ada kerjasama bilateral kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang. Contohnya itu seperti Indonesia dan Australia. Di dalam kerjasama ini dapat meningkatkan perdagangan, investasi hingga pariwisata antara Indonesia dan Australia. Nilai perdagangan Indonesia dan Australia pada tahun 2019 ini menurun terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, total ekspor impor kedua negara tersebut mencapai sebesar USD 7,8 miliar. Namun 9,12% ini dari tahun sebelumnya mencapai USD 6,8 miliar. Selain itu, defisit neraca perdagangan pada kedua negara tersebut semakin melebar, yaitu yang mencapai USD 3,2 miliar. Pada tahun 2019 itu naik 5,5%. Dari tahun sebelumnya itu sebesar USD 3 miliar. Hal ini dikarenakan nilai impor lebih besar daripada ekspor. Impor dari Australia ini sebesar USD 5,5 miliar dan ekspornya itu 2,3 miliar. Ada juga nilai investasi Australia ke Indonesia itu pada tahun 2018 itu sebesar USD 597,4 juta. Namun pada tahun 2019 ini menurun menjadi USD 348,2 juta. Australia adalah pengimpor sup daging sapi terbesar di Indonesia. Lalu ada yang kedua itu ada kerjasama regional. Kerjasama regional ini adalah kerjasama yang dilakukan dengan beberapa negara terhadap kawasan tertentu, yaitu contohnya itu ada seperti ASEAN. Kerjasama di sektor industri ini dapat dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation yang dapat berupa industri pupuk yang berada di wilayah Aceh dan Malaysia. Terus, karena sudah sesuai dengan kesepakatan, maka negara anggota ASEAN menjadi penyedia cadangan untuk industri pangan karena itu cukup penting bagi ASEAN. Negara-negara tersebut itu ada seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Mereka akan digunakan jika ada dalam keadaan darurat. Dan juga itu, ASEAN juga bekerja sama dengan AFTA atau kawasan perdagangan bebas. Dengan melakukan kerjasama ini, ASEAN ini menjadi lancar karena dengan adanya AFTA itu dapat membuat ASEAN itu meningkat daya saing negara ASEAN itu di pasar dunia. Lalu yang ketiga itu ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama di antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu tetapi bersifat internasional. Itu contohnya itu seperti Indonesia dan PBB. Indonesia dan PBB ini melakukan kerjasama dalam perencanaan dan program pembangunan dengan menggunakan pendekatan ide inovatif untuk mengatasi suatu masalah atau isu dalam pembangunan dan juga melakukan pendekatan kreatif dalam memobilisasi sumber dana dan dapat berjalan lancar karena adanya kemajuan dalam pembangunan. Indonesia beberapa tahun ini berhasil membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan PBB ini sudah berkembang menjadi mitra dan sangat baik. Lalu yang keempat itu ada kerjasama antar regional, itu adalah kerjasama lembaga-lembaga ekonomi. Contohnya itu ada seperti Indonesia dan APT. APT ini melakukan kesepakatan kerjasama dalam bidang ekonomi dan dilakukan oleh negara ASEAN dan juga dari berbagai negara Asia, yaitu negara Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Pada tahun 1997 ini, ASEAN mengalami krisis yang terjadi dalam bidang ekonominya. Maka negara-negara tersebut bekerjasama dengan APT ini dapat meningkatkan kemajuan dalam bidang ekonomi dan dapat menstabilkan ekonomi dari dalam kawasan ASEAN.
Lalu yang kelima yang terakhir itu ada kerjasama ekonomi. Ini berdasarkan tujuan dan lapangan usahanya itu ada seperti OPEC. OPEC ini didirikan pada tanggal 14 September 1960 di kota Baghdad, Irak. Tahun 1962 ini Indonesia mulai masuk dan bergabung dalam anggota OPEC. Lalu pada tahun 2008 Indonesia menjadi negara net importir minyak. Tahun 2014 Indonesia masuk kembali menjadi anggota aktif. Lalu pada tahun 2016 ini Indonesia kembali ditangguhkan karena keanggotaannya. Karena dalam OPEC ini bahwa Indonesia harus menurunkan produksi minyak agar penurunan harga minyak dunia itu akan dapat dihambat atau dapat dicegah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.